Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Herpanggi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembelajaran dengan menggunakan media. Baik, dalam kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada dosen pengampu Pak Kusno MAPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Langsung saja kita ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua. Baik, kali ini ketemu lagi bersama Bapak, materi tematik, pembelajaran tematik ya. Kita masih di tema 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia. Juga masih di subtema 1 yaitu mengenai organ gerak hewan. Jadi di sini kita lanjut di pembelajaran 5. Baik anak-anakku, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja berdoa. Berdoa kali ini Bapak yang memimpin ya. Kita mulai berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik anak-anakku, tetap berada di mejanya masing-masing, tetap berada di layarnya masing-masing, tetap berada di monitor, ya, tetap semangat, ya. Pembelajaran dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan hadir semua pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran materi. Baik anak-anakku, adapun pembelajaran yang kelima pada hari ini kita akan mengenal tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Di pembelajaran kemarin kita sudah mengenal hewan vertebrata ya. Lanjut, yang terakhir, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Berikutnya, sekarang materi pembelajaran. Tadi tujuan pembelajaran kita, sekarang materi pembelajaran yang harus kalian capai. Baik, berikutnya. Yang pertama, menentukan perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Mungkin kemarin kita sudah tahu ya, hewan vertebrata itu merupakan hewan yang bertulang belakang. Lanjut, yang kedua, menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Yang ketiga, membuat model hewan avertebrata dari plastisin. Di minggu kemarin, pertemuan kemarin ya, Bapak sudah sampaikan, tolong siapkan plastisin, buku gambar, bukunya ya, kemudian alat-alat tulisnya, pewarnanya itu tolong disiapkan. Sekarang kalian mudah-mudahan sudah menyiapkan semuanya. Yang terakhir adalah membuat gambar ilustrasi sesuai dengan teks bacaan. Kita akan membuat gambar bercerita. Di sini adalah materi pembelajaran kita. Jadi anak-anak mohon ya tetap fokus sampai di selesainya materi kita pada hari ini. Baik, kita lanjut ke materi pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, ayo mengamati. Tolong amati ya gambar yang ada di sini. Ini belum ada gambarnya. Coba perhatikan yang pertama gambar apa? Gambar kelinci. Ya, ini merupakan hewan vertebrata ya. Coba kita lihat hewan apa lagi yang satunya mungkin merupakan hewan avertebrata. Ada cangkangnya. Oh, ternyata siput ya. Ternyata siput. Apakah siput ini merupakan hewan avertebrata? Mari kita lanjutkan ke materi ya. Ayo kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sebelum kita menentukan ya hewan avertebrata tadi, kita akan temukan perbedaan karakteristik dari dua hewan ini, hewan kelinci dan hewan siput. Siput ini biasa disebut dengan bekicot ya, kalian pasti tahu ya kan, pasti pernah mendengarnya dan pernah melihatnya juga. Baik, kalian mungkin sudah ada jawaban ya
dari karakteristik kedua hewan ini, ini Bapak tambahkan jawabannya. Mungkin jawaban kamu seperti sama dengan jawaban Bapak. Yang pertama kita lihat hewan kelinci, hewan vertebrata udah pasti ya, hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi geraknya yang lincah, ya. Berikutnya yang ketiga telinganya panjang. Yang keempat ekornya yang pendek. Kalau panjang Pak sapi. Ya. Ya, oke lanjut. Memiliki 2 gigi panjang yaitu gigi serinya. Inilah karakteristik dari hewan kelinci di sini. Gigi serinya itu yang panjang dua-duanya. Ya, baik. Lanjut kita ke hewan avertebrata yang satu ini. Udah termasuk dalam hewan avertebrata. Nanti kita lanjut ke memperdalami materi mengenai hewan avertebrata. Lanjut yang kedua, gerakannya yang lamban. Ini udah pasti nih. Bekicot. Ya. Itu jalannya lamban atau lama, ya. Berikutnya hewan amfibi, hewan yang hidup di dua alam, bisa di air dan bisa juga di darat. Yang keempat memiliki cangkang. Itu karakteristik dari hewan ini, ya. Hewan siput, dia memiliki cangkang. Terakhir yang kelima memakan tumbuhan atau ganggang atau lumut. Ya bisa kalian temukan karakteristik dari dua hewan ini lagi. Mungkin jawaban kalian ada yang sama dengan jawaban Bapak, ya. Kalau yang belum menjawab silahkan ditulis ya. Lanjut kita ke berikutnya. Ya baik, untuk berikutnya ini kita akan memperdalami hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Itu ya, pengertian dari hewan avertebrata ya, merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nanti dihafal ya, tolong dihafal, tolong diingat apa sih hewan avertebrata, apa sih hewan vertebrata. Nanti juga sama contoh-contohnya juga diingat. Sifat-sifat alat-alat geraknya juga harus diingat dari hewan-hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Lanjut kita memperdalami materinya lagi. Baik anak-anakku, kita lanjut ke ciri-ciri hewan avertebrata. Ciri-cirinya seperti apa? Coba lihat di layar. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya, antara lain biasanya susunan syaraf berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh tadi hewan siput, ya, memiliki rangka luar, yaitu adalah cangkangnya, ya. Berikutnya, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Itu merupakan yang tergolong di dalam hewan avertebrata ya. Ciri-cirinya itu ya. Berikutnya kita lihat apakah ada contoh-contoh hewan avertebrata lainnya. Coba. Iya, di sini ada contoh. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Mungkin kalian ada contoh-contoh hewan avertebrata sekarang sudah memikirkan, Pak ini Pak termasuk hewan avertebrata tidak? Nanti share aja ke WA Bapak ya. Nanti Bapak yang akan menentukan apakah hewan tersebut termasuk di dalam hewan avertebrata. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Baik, kita lanjut ke organ gerak siput. Jadi tolong amati ya organ gerak hewan siput ya. Kemudian apakah ada hewan-hewan lainnya berdasarkan di buku kalian? Berdasarkan di buku kalian, buku siswa ya. Mungkin ada hewan-hewan lain.
Tetapi apakah kamu memiliki jawaban tersendiri? Nanti share ke Bapak. Pak, jawaban saya itu gini, Pak. Benar enggak? Nanti share ke Bapak ya. Biar Bapak menentukan benar atau tidaknya. Oke, lanjut. Ah, nih. Yang bergerak nih. Cangkangnya ya. Itu hewan siput. Coba kita lihat organ geraknya, kemudian fungsinya apa-apa saja. Ayo, perhatikan. Organ gerak hewan ini kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Berarti organ gerak ini disebut dengan kaki perut ya. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Dia bisa berjalan di lantai, ya, di pepohonan, di batang pohon, ya, di dedaunan. Dia bisa hinggap di situ, bisa berjalan. Tapi jalannya cukup lamban. Ya, baik, lanjut berikutnya. Apakah ada hewan lain lagi? Berikutnya yaitu adalah hewan cacing. Kita lihat ya, organ gerak pada cacing. Otot pada bagian tubuh cacing berfungsi untuk membantu cacing berpindah tempat. Tak hanya itu, otot juga dapat digunakan cacing untuk melakukan kontraksi atau relaksasi agar bentuk cacing bisa mengkerut menjadi pendek ataupun memanjang. Cacing mempunyai alat gerak yang disebut dengan statae. Jadi alat gerak pada cacing itu merupakan kulit yang bisa berkontraksi atau berelaksasi, bisa memanjang, bisa memendek, sehingga cacing tersebut bisa berpindah tempat. Itu ya. Tolong dipahami, tetap fokus, tetap semangat. Lanjut kita ke hewan apa lagi berikutnya. Nah, anak-anakku tetap fokus ya, tetap belajar mengikuti materi dari awal sampai akhir ya, tetap semangat sekali lagi. Baik anak-anakku, hewan apa ini kira-kira? Ada seperti rambutnya. Ya, di sini ada yang kenal dengan hewan ini? Kita tinggal di daerah pesisir tepi pantai. Ya, Ketapang itu termasuk di daerah pesisir ya, pesisir. Mustahil kamu tidak kenal dengan hewan ini, kamu pernah melihatnya secara langsung ataupun di media-media lainnya. Baik, kita akan melihat organ gerak apa saja, ya, ciri-cirinya seperti apa saja. Yuk kita perhatikan. Ubur-ubur, ya, nama hewan ini adalah merupakan ubur-ubur, tidak memiliki sirip dan ekor seperti ikan untuk bergerak, ya. Tentunya bergerak di dalam air. Organ gerak ubur-ubur berupa tentakel. Ini berfungsi sebagai bergerak naik dan turun di dalam air ya. Jadi rambut-rambut ini disebut dengan tentakel. Ubur-ubur itu banyak jenisnya ya. Semakin banyak tentakel pada ubur-ubur itu geraknya semakin cepat ya. Geraknya semakin cepat di dalam air. Bisa seperti contoh tangan Bapak di sini, kalau dia ke kiri anggap aja jari Bapak ini ada tentakel. Seperti ini ya, ke kiri, tadi ke kanan, naik ke permukaan air, kemudian turun lagi ke dalaman air ya, itu ya. Contohnya tolong diingat dan dipahami. Berikutnya ya, ada hewan apa yang termasuk dalam Apetobrata ya. Apakah mungkin kita dapat pengetahuan-pengetahuan lainnya lagi? Tolong disimak, tetap fokus ya. Lanjut. Ya, ini merupakan hewan apa? Mungkin kalian udah pernah lihat dan pernah menangkapnya juga atau memegangnya. Pasti anak-anak itu suka ya menangkap hewan ini. Hewan ini hidup di rumput-rumput ya, atau di bebatang pohon ya, atau di semak-semak. Kita lanjut ke organ gerak pada hewan ini, yaitu merupakan adalah hewan belalang. Baik, belalang merupakan hewan apetobrata dari kelompok Arthropoda seperti kupu-kupu, kumbang, udang, rajungan, kepiting, laba-laba, kalajengking, kelabang, dan ulat kaki seribu ya. Berarti hewan ini termasuk dalam kelompok Arthropoda ya. Yang tergolong di dalam hewan
Avertebrata dari jenisnya ya, dari jenis hewan Avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Pak, ngapa keras Pak? Itulah yang tergolong di dalam kelompok Arthropoda ya. Bentuk badannya diselimuti oleh cangkang, baik dari kepalanya sampai ujung buntutnya ya, sampai ujung badannya ya. Itu diselubungi oleh cangkang atau benda yang agak begitu keras, kulit yang keras ya. Katakanlah seperti itu. Baik, kita lanjut. Belalang memiliki organ gerak berupa kaki, baik itu kaki bagian depan ataupun kaki bagian belakang. Kaki ini berfungsi, yaitu yang pertama adalah kaki belakang berfungsi untuk berjalan, melompat, hingga mencengkram batang pohon agar tidak jatuh ke bawah. Tolong diingat nih ya, tolong diingat ya. Mungkin kamu udah ada jawaban lain ya, sama tidak dengan jawaban Bapak, nanti share lagi ya ke Bapak. Pak, jawaban saya itu gini Pak di buku teh. Benar enggak nanti Bapak yang menentukan benar atau tidaknya ya. Atau udah mirip-mirip dengan jawaban Bapak yang di sini ya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ada apa-apa saja lagi ya? Apakah ya? Kita lanjutkan. Yuk, berikutnya. Sekarang kalian berkreasi dengan plastisin. Kamu kan udah Bapak suruh menyiapkan plastisin ya kan? Buku gambarnya juga udah disiapkan. Sekarang ya, kamu memilih hewan yang termasuk di dalam hewan Avertebrata yang kamu sukai dengan membuatnya sederhana ya, model sederhana ya, dengan menggunakan plastisin. Itu terserah mau hewan apa ya yang termasuk di dalam hewan Avertebrata. Pak, misalnya mau tanya, Pak ini Pak, saya suka hewan ini termasuk hewan Avertebrata atau tidak? Nanti tanyakan saja ya, WA ke Bapak ya. Apakah nanti Bapak yang menentukan ya. Lanjut contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini nih. Siput. Terserah mau cangkangnya warna merah, mau badannya itu warna hitam ya. Terserah kreasi kalian. Ya, yang termasuk di dalam hewan Avertebrata. Harus ya, jangan hewan vertebrata. Yang tergolong di dalam hewan Avertebrata bikinnya. Ya, setelah itu kalian menggambar. Ya, menggambar lagi. Kreasi kalian tetap dituntut di sini ya. Kalian harus menggambar lagi setelah itu. Udah paham ya? Coba kita lihat ke layar berikutnya. Ayo berdiskusi. Nanti kalian menggambar, nanti ceritakan di depan teman-teman ya, atau di depan guru ya. Nanti kenapa kamu suka hewan ini ya kan? Apakah kamu pernah memeliharanya ya? Pernah melihatnya atau ada cerita-cerita yang lucu? Ya. Boleh kreasikan pengalaman-pengalaman kamu selama kamu di kelas 5 ya. Baik, berikutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Lihat, perhatikan di buku ya. Di buku di situ ayo membaca. Pasti kamu senang membaca. Bapak suruh harus senang membaca, harus suka membaca ya. Biarpun tidak bisa membaca, harus suka membaca, terutama membaca yang ada gambarnya. Kamu kan suka gambar nih, suka dengan gambar. Gambar, melihat gambar senang. Ada bacaan enggak kira-kira di samping, di kiri, di kanannya? Kalau ada bacaan, dibaca ya. Kita suka gambarnya, berarti kita harus membacanya. Gambar itu fungsinya untuk menarik perhatian sehingga kita mau membacanya. Ya, baik. Silahkan dibaca di dalam hati, siput bukanlah hewan lemah. Silahkan dibaca dalam hati selama 5 menit. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, setelah kalian membaca cerita yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah, di situ ada berapa paragraf? Ada 6 paragraf. Jadi setiap paragraf dalam sebuah bacaan
tentunya pasti ada ide pokok, baik di awal, baik di akhir kalimat, baik di tengah-tengah kalimat. Ada juga di awal juga ada, di akhir juga ada. Kedua-duanya juga boleh ya menjadikan ide sebuah paragraf. Nanti kalian tentukan ya ide-ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat di bacaan siput bukanlah hewan lemah. Berikutnya, setelah kalian menentukan ide pokok, ya, kalian buat kalimat-kalimat pengembang masing-masing setiap paragraf yang sudah kalian temukan ide pokoknya. Mungkin kalian bisa kembangkan seperti apa lagi, ya. Nah, itu nanti dikumpulkan minggu depan, ya. Minggu depan ketemu lagi bersama Bapak, ya. Nah, itu harus dikumpulkan, ya. Nah, itu pesan Bapak. Nanti kalau yang tidak paham nanti share aja ke Bapak, Pak saya ini belum paham. Nanti Bapak sampaikan lagi, sampaikan ulang ya. Lanjut ke berikutnya. Ya, lanjut ke materi kita. Ini merupakan materi yang terakhir untuk di pembelajaran 5. Kalian di sini memilih salah satu gambar yang bercorak ya dalam sebuah cerita dari bacaan siput bukanlah hewan lemah ya. Kalian bisa pilih salah satu saja, apakah gambar bercerita realis, gambar bercerita karikatur, gambar bercerita kartun, atau gambar bercerita dekoratif. Kamu bisa melihat buku kalian masing-masing ya, buku siswa ya. Di situ ada pengertian realis contohnya ya, karikatur contohnya, kartun contohnya, dan dekoratif itu ada contoh-contohnya. Silakan nanti dibuat di buku gambar kalian, dibuat ceritanya ya, dibuat karena gambar ilustrasi merupakan gambar bercerita. Nanti dikumpulkan. Baik anak-anakku sekalian, tetap semangat ya. Ini udah di akhir pembelajaran hari ini. Udah selesai kita materi hari ini. Apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat dapat kalian cerna. Jangan lupa nanti hafal materi-materi pembelajaran. Takutnya ulangan Bapak keluarkan soal-soal mengenai organ gerak hewan. Baik anak-anak sekalian, tetap semangat ya, tetap semangat. Yuk kita mari tepuk semangat. Semangat. Iya. Baik, sebelum Bapak akhiri kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ada anak-anakku ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Diselesaikan, nanti share ke Bapak ya pekerjaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.